Halo Minsiers, di sini kita akan mempelajari menu broker transaction by stock. Jadi melalui menu ini kita bisa melihat historis transaksi berbagai sekuritas atau dari berbagai broker dalam melakukan pembelian atau penjualan saham. Istilah mudahnya itu kita menggunakan analisa bandarmologi. Langsung aja dari menu stock masuk menu broker transaction by stock. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Di atas pojok kiri atas itu pasar reguler, kemudian kode sahamnya Bank Mandiri atau BMRI. All ini bisa kita filter. Kalau all ini artinya jadi yang transaksi di sini gabungan investor domestik dan investor asing. Nah, investor asing di sini itu bukan berdasarkan broker asing atau sekuritas asing, tapi memang statusnya dia ya warga negara asing atau bisa juga mungkin institusi asing gitu. Nah, kemudian tanggalnya ini bisa kita tarik itu maksimal 3 bulan. Setiap 3 bulan kita bisa tarik datanya. Kemudian bisa kita klik load. Kemudian di situ ada las. Las itu harga terakhir penutupan BMRI ya kemarin di 4840 di tanggal 4 Maret 2025 karena saya buat videonya tanggal 5 pagi, market belum buka. Kemarin BMRI harga tertingginya 4920, kemudian volume yang sudah terjadi yang sudah match kemarin di Bank Mandiri 1,4 juta sekian lot ya. Satu lot isinya 100 lembar saham. Kemudian change perubahan. Jadi kemarin Bank Mandiri closing ditutup melemah 1,22% atau turun Rp60 atau 60 poin. Kemudian kemarin harga terendahnya itu low-nya di 4750 dan value transaksinya 698. Ini ditambahi 60 di belakangnya karena jutaan ya. 698 miliar. Jadi turnover transaksi Bank Mandiri jual beli yang sudah match di tanggal 4 Maret 2025. Di bawahnya ini ada kelihatan net buy dan net sell. Contohnya gini, broker BK atau sekuritas BK net buy saham Bank Mandiri sejumlah ini lotnya 171.000 lot. Kemudian value-nya 83 miliar sekian ya. Jadi ditambahi itu M juta, jadi tambah 60 angka di belakangnya. Kemudian average, jadi BK itu kemarin average pembeliannya rata-rata dalam satu hari di 4840 ya. Kemudian net sell ada broker MG ya atau sekuritas MG. Jadi setiap sekuritas itu punya kode brokernya masing-masing atau kode sekuritas. Kalau MNC sekuritas kodenya EP. Kemudian ada volume yang dijual net sell ada 74.000 sekian lot. Ini lot ya, bukan lembar. Kalau mau lembar tinggal dikali 100 nanti kelihatan berapa lembar totalnya. Kemudian net sell MG itu di 36,5 miliar. Kemudian average penjualannya MG di 4.856. Tampilannya ini bisa kita rubah teman-teman dengan cara klik switch. Kalau diklik switch seperti ini, tampilannya itu memang lebih detail ya. Jadi yang BK ini paling atas, ini bisa kita katakan dia itu top bayarnya pada tanggal 4 Maret 2025 ya. Top bayarnya ada BK, YU, KZ dan seterusnya. Kemudian ketika kita geser ke bawah, jadi paling bawah ini MG merupakan top seller, top penjual tertinggi kemarin di tanggal 4 Maret 2025. Jadi di 36,5 miliar dengan volume net sell-nya 74.000 lot sekian. Oke, saya kembali lagi ke atas. Saya kembali ke BK. Nah, di sini tampilannya lebih detail daripada tampilan di pertama tadi. Jadi broker BK itu net buy 171.000 lot sejumlah 83,1 miliar sekian. Kemudian frekuensi transaksinya. Jadi BK itu transaksi di Bank Mandiri dalam sehari sebanyak 1.822 kali. Kemudian volumenya itu di 288.000 lot ya. Kemudian net buy-nya itu di 124,8 miliar ya. Net buy. Kemudian average, jadi rata-rata pembeliannya BK itu kemarin di 4841. Nah, di sini ada presentase. Teman-teman harus teliti dan jeli dalam menganalisa emiten untuk melihat presentasenya. Jadi bobot BK di market kemarin itu dalam pembelian BMR itu di 17,87% ya. Jadi barang yang dia pegang. Kemudian ketika kita lihat net sell-nya. Jadi kalau net buy itu jumlah pembeliannya lebih banyak daripada net sell-nya ya.
Kemudian BK kemarin itu jualan itu frekuensinya di 774 kali. Jadi dia jualannya itu cuma 774 kali. Sedangkan tadi pembeliannya itu frekuensinya di 1822 kali. Jadi masih banyak pembeliannya. Kemudian volume yang dijual BK itu 86.000 sekian lot ya. Kemudian value nilai penjualannya itu BK di 41,7 miliar. Average penjualannya di harga 4839. Nah, bobot persentase penjualan BK kemarin 5,98% ya. Jadi barang BK ini masih pegang banyak barang si BK ini. Jadi kalau misalkan rata-rata dari broker itu punya barang nggak jauh dari harga di market saat ini, ya itu masih menarik, masih worth it saham ini untuk kita pantau. Ini hanya untuk transaksi 1 hari aja. Teman-teman bisa tarik mungkin mulai awal Maret atau awal Februari. Nanti tanggalnya disesuaikan aja. Jadi misalkan harga penutupan itu di harga 7.000 ini contoh. Misalkan penutupan di lastnya ini 7.000. Kemudian broker average-nya itu ternyata rata-rata punya barangnya itu masih di bawah. Jadi misalkan punya barangnya di 6.000. Nah, ini yang kita harus waspada. Jadi rata-rata broker ini pegang barang murah. Jadi dia posisinya saat ini sudah cuan banyak gitu ya. Jadi kalau kondisi seperti itu, harga yang dipegang average dari berbagai sekuritas atau broker ini lebih murah daripada harga yang ada di market. Kita harus mulai waspada. Sahamnya nggak perlu dikejar, apalagi kalau sudah naiknya lumayan tinggi. Tapi kebalikannya, misalkan di market harganya 500 last price-nya, dan broker-broker ini punya barangnya di 500 atau bahkan di atasnya, misalkan di 550 atau di 600. Nah, ini yang menarik. Karena apa? Karena harganya pasti next akan dibawa ke harga average-nya dia. Jadi market maker itu juga pasti akan menarik untuk dikembalikan ke harga kepemilikannya dia, dan pastinya lebih tinggi daripada harga kepemilikan dia. Jadi kalau lastnya misalkan 500 dan average-nya itu di atas 550 atau 600 contoh aja, itu menarik ya. Misalkan lastnya itu di 7.000 dan harga saat broker-broker ini punya barang di bawah lastnya itu misalkan di 6.000 atau 5.000, itu teman-teman harus hati-hati. Jadi kondisinya memang sudah cuan besar, takutnya nanti dibanting untuk mereka take profit dulu. Ini kalau yang net buy tadi cara baca average buy dan average sell ya. Jadi bobot persentase buy sell-nya itu tolong diperhatikan. Kemudian kalau kita mau baca average sell-nya juga sama kok. Jadi kalau intinya kalau MG ini frekuensinya lebih banyak sell daripada buy-nya, makanya dia dikatakan net sell ya kan. Average buy-nya cuma 3%, net sell-nya dia di 8,20% dan value-nya memang banyak. Mungkin ada yang frekuensinya lebih banyak tapi value-nya sedikit ya. Makanya MG ini posisinya menjadi top seller karena dia value-nya gede banget ya, atau nilai uangnya. Kemudian kembali lagi yang all tadi di pojok kiri atas itu bisa kita rubah. Kalau kita rubah domestik, nah, jadi yang tertampil di sini itu hanya transaksi dari berbagai macam investor domestik atau lokal ya. Kalau kita klik foreign, di sini ternyata foreign banyak yang akumulasi, banyak yang net buy. Ini tertampil yang transaksi dari investor asing, bisa dari institusi asing atau perusahaan asing, bisa juga dari individu asing ya. Jadi orang asing atau institusi asing buka di Sekuritas Indonesia, itu sangat bisa. Jadi teman-teman tugasnya itu cuma ngelihat historis transaksinya, dianalisa kira-kira saham ini masih banyak yang buy atau banyak yang sell. Kemudian selisihnya masih banyak yang net buy atau net sell. Contoh, ini tak buat mulai awal Februari misalkan. Kemudian saya buat all ya. Oke, saya klik load. Ketika saya buat transaksi historisnya mulai awal Februari sampai tanggal 4 Maret 2025 ya, itu masih banyak yang net sell kan. Ini masih banyak yang net sell, baik domestik ataupun asing. Coba kita filter ke foreign, karena saham perbankan lebih didominasi oleh transaksi asing ya. Jadi asing itu suka banget di saham-saham big bank. Dari lotnya aja kelihatan kan, banyakan yang net sell. Kurang lebih seperti itu. Semoga membantu.